Halo kalian semua, pada kali ini kita akan menceritakan seorang bandit bayaran yang awalnya hanya mengejar uang untuk bertahan hidup. Namun, ia harus menghadapi banyak konflik ketika menjalankan sebuah misi dari putri kerajaan. Selamat datang di channel Sinema Kilat, dan ini dia alur cerita film Life Hangs by a Shot the Old Way. Berlatar pada tahun 1906, lebih tepatnya tahun ke-32 Kekaisaran Guangzhou, Cina. Cerita diawali dengan memperlihatkan penyerangan brutal yang dilakukan para bandit yang dipimpin oleh seorang yang bernama Liu. Mereka bertujuan membantai para petinggi dan mengambil alih kekuasaan. Di tengah penyerangan, anak dari pimpinan yang bernama Yinan terlihat meminta tolong pada warga, namun naas tidak ada yang mau membantunya. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Kini, para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah masih tetap bermunculan. Bahkan lebih meresahkan seperti gangster jalanan. Itu dibuktikan dari bagaimana mereka meminta japrem bulanan dengan nada memaksa pada salah satu pedagang. Namun, karena ia tidak sudi memberi upeti, maka inilah yang terjadi. Dan inilah Yinan sekarang. Dia kini menjadi seorang ahli bela diri yang menyambi jadi seorang bandit untuk mendapatkan tambahan uang. Terlihat juga Leu dan Siming membantu si pedagang. Namun ternyata mereka tetap meminta jatah karena telah ditolongnya. Selesai dengan drama perjapreman, mereka mampir ke sebuah warung untuk sekedar menikmati kopi. Dan tak lama datang seorang wanita bernama Yue. Dia tiba-tiba meminum teh milik mereka. Setelah dinasehati oleh Ming bahwa itu tidak sopan, Yue pun akhirnya jujur bahwa ia ingin meminta bantuan Yinan CS untuk melenyapkan nyawa seseorang. Bukan tanpa alasan, Yue ternyata melihat Yinan saat berkelahi tadi dan cukup yakin jika mereka bisa diandalkan. Dan setelah Yue menjanjikan membayar dengan satu batang emas seberat 10 kilo, hal itu membuat Yinan semakin bersemangat dan segera meminta sketsa targetnya. Karena saat itu Yue tidak membawa emasnya, ia pun memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda kesepakatan. Dan Yinan pun diminta untuk datang ke desa bernama Fanjing untuk misi lebih jelasnya. Esoknya Yinan CS langsung pergi ke desa Fanjing. Dan sesampainya di sana, Yue langsung mengutarakan misi yang harus Yinan selesaikan, di mana Yinan CS cukup dibuat terkejut saat mendengarnya. Dan ternyata orang yang harus Yinan bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Yue itu sendiri. Di sana Yue pun menjelaskan alasannya bahwa ia akan dinikahkan paksa dengan seorang anak bandit pengusaha wilayah Panjing bernama Peng. Itu bertujuan demi keselamatan warga desanya yang sudah tak sanggup lagi memberi upeti dan terus mendapatkan penindasan. Tapi sebenarnya Yue pun tidak mau, jadi lebih baik dia mati saja dengan skenario pembunuhan yang ia buat sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu si Yue dan beralih ke tempat lain saat seorang pria pelontos atau kita panggil saja Tang, dia tengah menghadiri pertemuan dengan para pejabat wilayah untuk membahas bisnis mereka yang ditugaskan si pemimpin bandit. Dan di sini kita akan mengetahui ternyata Tang adalah ayahnya Peng yang akan dinikahkan dengan Yue. Dia pun mengundang para pejabat untuk hadir dalam acara nikahan anak sematawayangnya. Namun di sana si para pejabat seolah tidak peduli sehingga inilah yang terjadi. Situasi yang tadinya tenang seketika berubah menjadi tegang saat si Tang mulai menunjukkan sisi kebanditannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Yue dan keluarga mengadakan acara siraman sebelum pernikahan dilaksanakan. Tak hanya keluarga, semua warga desa pun ikut hadir dalam upacara tersebut. Berat sebenarnya bagi mereka membiarkan Yue menjadi korban demi menyelamatkan rakyatnya.
Namun ternyata itu sudah diputuskan oleh Yue matang-matang. Setelah siraman, muncullah Tang CS membawa Yue bersamanya. Tak rela anaknya menikah dengan keluarga bandit, sang ayah pun menyembunyikan Yue di tempat rahasia. Karena sang ayah Yue tetap bungkam, dengan teganya dia menyuruh salah satu anak buah untuk mencongkel kuku si bocah yang ada di sana, yang notabene seorang bocah kecil. Dan mendengar anak angkatnya berteriak kesakitan, Yue pun segera keluar dari persembunyian untuk menyerahkan diri demi keluarga dan warga desa yang Yue sayangi. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Selesai sarapan dan menyusun rencana dalam misi yang diberikan Yue, Yinan CS langsung bergegas naik gunung untuk menyelinap bersama tamu undangan lain yang kebanyakan dari mereka adalah kelompok bandit yang kejam dari berbagai belahan wilayah Cina. Tidak seperti tamu undangan pada umumnya yang memberikan amplop, para bandit yang memang tidak tahu sopan santun pun seenak jidat membuat keributan hanya karena gara-gara parebut kursi hajat agar bisa duduk di paling depan. Selesai dengan keributan, kita akan diperlihatkan dengan sang pemimpin sekaligus pimpinan para bandit di wilayah Cina ini yang setelah diingat-ingat Yinan tampak tidak asing dengan wajah sang pimpinan. Karena ternyata orang yang ada di hadapannya tidak lain dan tidak bukan adalah Liu alias ketua bandit 20 tahun lalu yang membantai habis keluarga Yinan. Dan dari sini Yinan makin ingin balas dendam dan misi pun berubah menjadi menyelamatkan Yue dan membunuh si pimpinan bandit tersebut. Karena keterbatasan ruang hajat, di sana Liu rupanya sudah mempersiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa saja yang boleh menikmati jamuan di dalam. Salah satu ajudan pun melemparkan koin perak dari atas tebing dan barang siapa yang bisa menemukannya maka mereka berhak masuk menyaksikan proses akad dan memakan seluruh jamuannya. Pertarungan antar bandit pun pecah dan menyebabkan puluhan nyawa melayang. Sementara mereka saling tikam memperebutkan koinnya, Liu yang penakut dan tidak bisa berkelahi pun memilih pura-pura mati di tengah puluhan mayat di sana. Selesai dengan Liu yang berhasil selamat dan mendapat koin dari salah satu mayat, kita akan diperlihatkan dengan Siming yang terlihat menahan diri dalam pertarungan dan hanya mencederai lawan untuk mendapatkan koinnya. Dikira sudah selesai, mereka kembali dihadapkan dengan puluhan bandit yang bermaksud merebut koinnya dan inilah yang terjadi. Sekembalinya mereka dari hutan, Yinan CS kembali mendapatkan masalah saat nama mereka tidak ada dalam daftar buku tamu. Namun, dengan diiming-imingi emas sebagai kado untuk mempelai pria, akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, Yue dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suaminya alias Si Peng, di mana para tamu undangan yang hadir termasuk Yue akan dibuat terkejut saat mengetahui dengan cepat, mereka memasukkan Yue ke dalam peti dan membawanya ke dalam bersama peti mayat Peng demi keamanannya. Para anggota yang bertugas pun sangat menyayangkan dengan nasib buruk Yue, sehingga daripada mubazir, mereka memutuskan sedikit meraba dan berniat sacelom kepada Yue sebelum dibawa ke markas bandit. Dikira beneran suara Peng yang hidup lagi, rupanya itu adalah Liu yang mulai melancarkan rencana penyelamatan. Kedua penjaga yang ketakutan pun segera meninggalkan ruangan untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara mereka pergi, Liu langsung turun dan berusaha menyadarkan Yue. Bukannya segera kabur, Liu yang diam-diam naksir kepada Yue. Dia malah mengobrol lebih lama dengan Yue sambil menunggu Yinan dengan modus-modusnya. Setelah merasa cukup akrab, Liu pun mulai menunjukkan skill bernyanyinya untuk meluluhkan hati Yue.
Ternyata itu adalah Ming yang berhasil menyelamatkan Liu dan Yue. Sementara mereka mencari jalan keluar, Yinan masih berada di dalam sembari memantau pergerakan Liu yang kebetulan di sana ada seorang bandit rese yang membuat kekacauan. Hingga membuat Liu jengkel sehingga Yinan yang cerdas mengajukan diri untuk mengusirnya dan tiba-tiba melihat kemampuan Yinan dalam menembak membuat Liu terkesan bahkan sampai memberikan pistolnya secara cuma-cuma. Tak hanya Liu saja, sang adiknya yang bernama Yui pun sama-sama dibuat kagum dengan kemampuan Yinan. Tak cukup sampai di situ saja, Yue kembali dibuat kagum dengan skill berjudi yang Yinan miliki, sehingga Yui yang sudah basah pun tak bisa lagi menutupi perasaannya dan langsung menyeret Yinan ke dalam kamar pribadinya. Setibanya di kamar, Yui terus menggoda dan mulai mengobrol terkait kehidupan masing-masing. Tapi melihat gerak-gerik Yinan yang mencurigakan, Yui akhirnya sadar jika ia punya tujuan lebih dari sekedar menghadiri acara pernikahan. Beruntung, Yinan membiarkan Yui tetap hidup dan berjanji tidak akan membunuhnya. Yinan hanya meminta Yui memberikan berkas daftar perjanjian pemerintah yang bekerja sama dengan Liu. Belum juga sampai ke lokasi berangkas, Yinan kembali dihadang oleh pendekar pisau ajudannya Liu dan inilah yang terjadi. Setelah kembali berkumpul, Yinan meminta Liu dan Ming mengantar Yue turun gunung. Sementara ia akan menyusul belakangan, namun karena mereka berdua menolak, Yue terpaksa pulang seorang diri dan membiarkan mereka menyelesaikan urusannya masing-masing. Tepat saat Liu akan melakukan permantapan dengan seorang wanita penghibur, muncullah Yinan CS yang bermaksud menghabisinya. Yinan pun meminta Liu dan Ming mencarikan berkas-berkas penting. Sementara ia akan menghadapi Liu seorang diri dan inilah yang terjadi. Melihat Yinan yang tumbang, Ming dan Liu yang sudah menemukan berangkas perjanjian pun langsung ikut menyerang Liu. Namun, karena mereka berada di level yang jauh berbeda, Liu bisa dengan mudah menumbangkan keduanya tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Namun, Yinan berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Liu dan pertarungan kembali berlanjut dengan Yinan yang hanya menggunakan tangan kosong hingga ketika ia menemukan tombak jilong senjata favoritnya, akhirnya Yinan berhasil membuat Liu terpojok. Tak ingin menyerah, Liu pun kembali bangkit dan memberikan beberapa serangan. Namun karena tojos-menojos adalah keahlian Yinan, Liu sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Dan saat Liu sadar, Liu sudah tergantung dengan Yinan yang menunjukkan peta desa tempat kelahirannya. Disinilah akhirnya Liu sadar bahwa Yinan adalah anak keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu ia bantai. Sehingga Liu hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Yinan melakukan ini kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Tang saat mendapati Liu sang guru besar sudah terbujur kaku tak bernyawa. Muak dengan semua kekacauan ini, Tang memerintahkan semua bandit untuk mencari dan menghabisi Yinan beserta jajarannya dengan diiming-imingi hadiah emas yang tak ternilai harganya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yue yang baru saja tiba di desa malah mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warga desa yang ketakutan pada bandit karena pernikahannya telah gagal. Sontak hal itu membuat Yinan CS murka dengan perlakuan warga desa. Dan benar saja, tepat saat fajar sudah naik, Tang membawa komplotannya untuk melakukan pembantaian.
Namun yang membuat Tang heran adalah keadaan di sana benar-benar sepi, sunyi, dan tenang. Tapi ketika si ajudan masih menantang sambil menggertak, tiba-tiba masih tak percaya dengan akurasi tembakan dari seorang Yinan, Tang kembali menyuruh anak buahnya untuk menyerang sekali lagi, namun inilah hasilnya. Tang kembali dibuat pelongo dengan keahlian menembak Yinan. Malu dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Tang pun menyuruh pasukan untuk maju serentak agar membuat Yinan kehilangan fokusnya. Tidak kehabisan akal, Yinan membagi tugas dengan Liu dan Ming untuk menyerang mereka dari belakang. Setelah baku tembak yang cukup alot, Tang akhirnya berhasil menembak Yinan di bagian perut, tapi ini belum cukup untuk menumbangkannya. Sementara Yinan masih baku tembak dengan Tang, salah satu ajudan berhasil menemukan penyembunyian Yue. Dan dia melemparkan satu kantong berisi dinamit. Liu pun yang melihat itu segera melompat untuk mencegahnya, meski hal itu malah membuatnya terbunuh. Melihat saudaranya tengah sekarat di atas pangkuan Yue, Ming dengan amarahnya pun langsung membabi buta untuk menghabisi si ajudan. Namun karena luka tembak di bagian kaki membuat Ming semakin kesulitan untuk menumbangkannya. Saat sedang saling cekek itulah muncul Yue membantu dan menikam perut si ajudan berkali-kali hingga malaikat Ijroil menjemputnya. Sementara untuk Yinan, ia cukup dibuat kesulitan melawan Tang akibat luka di perutnya. Meski pada akhirnya Yinan berhasil membunuh si polontong Tang tersebut, dan inilah yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian mengenaskan di desa Panjing, kita akan diperlihatkan dengan Yinan dan Ming sedang mengunjungi makam Liu. Tentunya untuk mengirimkan doa, dan terlihat juga Yue akan ikut hadir setelah dendamnya terbalaskan. Yinan pun memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk membantu warga desa di sana dan akan berhenti total dari dunia perbanditan. Dan film pun tamat. Begitulah alur cerita film Life Hangs by a Shot The Old Way. Bagaimana film ini menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Sinema Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.